Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, di waktu maghrib yang penuh berkah ini, tema kita antara sunnah, medis, dan sains. Apa benang merahnya? Apa hubungannya? Sunnah kita paham, dan sunnah memiliki definisi dari berbagai aspek. Sunnah adalah Islam. Disebutkan sunnah berarti Islam. Secara bahasa, jalan. Contoh, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Contohnya, dalam ilmu fikih ada sunnah, wajib, makruh. Sunnah insya Allah paham. Ada medis, kesehatan. Berbicara tentang kesehatan dan medis, teringat ucapan Imam Syafi'i, salah satu yang paling penting. Beliau mengatakan, la taskunanna fi baladin la yakunu fihi alimun yuftika an amri dinik wala tabibun yunabbiuka an amri badanik. Ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, jangan sekali-kali tinggal di suatu tempat yang di situ nggak ada ulamanya, ustadznya, yang memberikan penjelasan fatwa hukum mengenai urusan agama kalian. Jangan tinggal di situ. Dan jangan juga tinggal di tempat, di daerah yang tidak ada tabibnya, yunabbiuka an amri badanik, yang memberikan informasi tentang kesehatan badan. Medis, masya Allah. Dan kebutuhan manusia yang paling utama, kesehatan. Medis, siapa yang tidak ingin sehat? Semua ingin sehat. Bahkan sehat ini perintah Allah. Kaum muslimin yang paling berhak sehat harus sehat. Pola makan, pola tidur, pola gerak, olahraga, pola pikir. Kaum muslimin yang paling berhak dan paling semangat menerapkan pola hidup sehat
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Syarah penjelasan ulama dari qawi di sini, qawiyul badan wa qawiyul iman. Iman yang kuat dan badan yang kuat. Mengapa demikian? Karena beberapa amalan ibadah itu butuh badan yang kuat. Sholat sekian rakaat butuh badan yang kuat. Kalau sudah kena low back pain, sakit punggung, udah kena osteoartritis di sendi jenu, lutut, gak bisa sholat lama-lama sekian rakaat. Belum kita bicara ibadah haji dan umroh, butuh tenaga badan yang kuat. Paling berhak. Ada ungkapan tentang kesehatan, saya ingat dulu pas kuliah semester awal. Ungkapannya ini ya, ini zaman saya kuliah. Ini maaf bahasa Inggris ya. Dulu memang pelajarannya bahasa Inggris. Health is not everything, but without it everything is nothing. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan everything is nothing. Percuma tahta, harta, wanita nggak sehat, sakit, nggak bisa nikmati. Gak bisa nikmati jemaah. Dan ini perlu kita ingatkan, baik hadisnya maupun secara medisnya. Hadisnya jelas, kaum muslimin paling berhak, paling semangat hidup sehat. Perintah Allah, ibadah aja harus kuat badan. Belum kita bicara ibadah jihad. Jihad difa. Jadi jihad ada dua, jihad tolak menyerang, jihad difa mempertahankan tanah air. Kalau ini jihad difa kapanpun gitu, kita diserang siap. Butuh badan yang kuat. Jangan sampai kaum muslimin kita diserang, pertahankan tanah air dan agama kita. Kita akan bergerak ke gunung, perang gerilya. Mulailah kaum muslimin bergerak ke gunung, tapi baru lari 2 meter, 10 meter, 1 kilo, ada yang napasnya habis, ada yang pingsan di jalan. Lari ke gunung, sampai gunung masuk angin, minta dikerok. Kaum muslimin harus yang paling berhak untuk sehat. Dan bentuk edukasi kita, mumpuk karena saya orang kesehatan nih para jamaah, saya orang kesehatan, dokter nih, yang perlu edukasi. Tugas kita ini, without health everything is nothing. Tanpa kesehatan everything is nothing, semua nggak bisa. Kita perlu edukasi bahwasanya salah satu investasi terbesar apa? Kesehatan. Investasi terbesar dalam hidup apa jemaah? Kesehatan. Ini yang banyak kita lupakan. Investasi keuangan, banyak yang mikir nggak? Banyak yang mikir investasi keuangan. Banyak. Bagaimana nginvest tanah, beli tanah.
Bagaimana supaya investasi supaya masa tua sehat, masa tua menyenangkan, nggak ngerepotin anak cucu. Investasi keuangan, bangun kos-kosan. Ini bisnisnya pensiunan, kos-kosan. Jadi bapak kos. Investasi keuangan semua udah mikir ya, gimana supaya keuangan. Investasi pendidikan, semuanya berpikir, semuanya berpikir bagaimana investasi pendidikan anak-anak. Anak lahir udah dibuatin tabungan, oh tanah itu nanti buat yang ini. Kalau ada apa-apa kita jual buat kuliah, kita tabung buat pendidikan yang ini. Ada warisan nggak apa-apa dijual deh untuk lanjutin kuliah. Investasi pendidikan. Tapi yang sering terlupakan para jamaah apa? Investasi kesehatan. Kita lupa. Ini tugas saya nih. Banyak orang ketika muda cari harta, cari ilmu. Mohon maaf juga termasuk ilmu nih. Sampai mengorbankan kesehatan. Kerja keras, lembur Sabtu Ahad, job tambahan, safar, cari barang, kerja keras sampai mengorbankan kesehatan, nggak sempat olahraga, kurang tidur, makannya nggak teratur, makannya tinggi kalori, rendah gizi, makanan viral, stres, adrenalin keluar terus, mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan harta, mengumpulkan harta dan meraih jabatan. Dan ketika sudah tua, uangnya habis untuk mengembalikan kesehatan. Bahkan harta, tahta, wanita sudah tidak bisa dinikmati lagi karena kesehatan sudah hilang, nggak ada investasi. Saya punya teman dokter bedah, kisah nyata, kerja keras, tiap hari operasi, berpindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya, tanahnya di mana-mana terkenal, tuan tanah, dokter bedah, paling kaya, paling banyak pasiennya. Tiba-tiba datang berita kena stroke. Stroke yang jenisnya hemorrhagic ya, ini ada. Jadi stroke ada hemorrhagic, ada iskemik, pecah pembuluh darah, lumpuh. Usia seingat saya masih 40 sekian, lumpuh. Tidak ada investasi kesehatan. Kira-kira bisa nggak dia nikmatin tanah yang berhektar-hektar, berpetak-petak, makanan-makanan enak, menikmati istrinya yang cantik? Bisa. Dilupakan kaum muslimin. Padahal Islam, hadis, ucapan Imam Syafi'i, investasi kesehatan yang terlupakan. Dari sekarang invest. Beli buah, aduh mahal Ustaz, buah Ustaz, lagi mahal buah. Ya beli musimnya lah, yang lagi murah. Kok takut gitu beli makanan bergizi?
takut beli makanan bergizi mahal. Itu investasi paling berharga beli. Daging mahal Ustaz, protein. Jangan khawatir, masih ada tahu, tempe, telur, murah insya Allah. Tapi kalau masalah baju, masalah HP iPhone, baju branded, yang mahal-mahal, makanan ala kadar, yang bergizi jangan. Beli buah, protein, serat. Jangan takut, kita kok masalah kesehatan tuh kok kayaknya ya, investasi kesehatan. Olahraga di rumah, buat jadwal olahraga, ikut program kaum muslimin insya Allah. Para jamaah ini, makanya saya alhamdulillah ya, hari ini 4 jadwal ngisi jamaah, ini terakhir. Hari ini 4 kali ngisi, ba'da subuh, zuhur, asar tadi, maghrib. Tapi saya sempatkan main futsal sama Iwan. Main futsal tadi 1 jam 15 menit, alhamdulillah saya nggak diganti-ganti. Tadi siapa yang ikut main futsal tadi? Sempatkan, investasi itu jamaah. Investasi, sempatkan olahraga. Katanya sempatkan cari uang, sempatkan ngobrol sama anak, sempatkan ngobrol sama istri, sudah ya. Luangkan waktu untuk keluarga. Satu lagi, luangkan waktu untuk olahraga. Investasi ini banyak yang lupakan. Sibuk Ustaz, ya luangkan, itu investasi. Terlebih dalam Islam ada olahraga yang disunahkan. Yuk. Olahraga disunahkan, pahala nih. Islam nyuruh. Kurang apa coba? Investasi kesehatan. Islam sunnah. Olahraga disunahkan. Medis sunnah. Ibu-ibu juga sama, senam di rumah, workout di rumah, bisa. Investasi yang terlupakan. Jadi jangan lagi ada bilang nggak sempat, nggak ada waktu olahraga, sibuk. Ini perintah Islam, pahala insya Allah. Makanya gabung ya sama komunitas sepeda. Kalau yang mohon maaf biasanya sepuh-sepuh sepeda, apa? Sepedaan, goes, olahraga, gabung komunitas, gerak, investasi. Ini medis. Kaitannya dengan sunnah. Kesehatan dan sunnah. Jadi apapun itu untuk kesehatan, investasinya. Karena investasi itu apa tuh? Untuk masa depan ya, terutama masa tua katanya nih. Dan kita dengan pola hidup sekarang, pola hidup zaman modern ya, makanan viral, makanan minuman viral, jajanan viral, kopi viral, itu semua makanan tinggi kalori, rendah gizi. Di zaman ini dimanjakan dengan teknologi, malas jalan, ada alat pel otomatis, alat ini otomatis, ada sewa otomatis, nggak bergerak kita. Pikiran stres, serba instan, serba cepat, flexing, stres, begadang karena HP.
Ini pola hidup yang tidak sehat. Dalam ilmu medis ini menyebabkan penyakit degeneratif. Pola hidup seperti ini baru dirasakan alias panennya itu usia 35-40 tahun ke atas. Baru itu panen, itu investasinya. Kalau masih 20, apalagi 18, 20, mungkin 30 awal, belum panen, belum menikmati investasi. Semua penyakit degeneratif tersebut, penyakit pola hidup. Makanya di zaman saya kecil, di zaman muda ya, saya kan suka main bola ya. Banyak teman-teman saya main bola ngerokok. Mohon maaf. Habis main bola ngerokok, kuat mereka lari, karena lari sana sini sana, masih ngerokok kuat. Belum dipanen. Kapan panennya? 35-40. Mulai di ronsen bolong semua paru-paru tuh. Lari sebentar ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan. Impoten, beneran impoten. Paru-paru rusak, nggak ngos-ngosan depan istri. Panen. Investasi makanya dari sekarang nih, pola hidup sehat apa. Ini Islam yang perintahkan. Kita lanjut, habis sunnah, medis, apa sekarang judulnya kita? Science, Masya Allah. Science, ilmu dunia memang. Ada kedokteran, teknik, informatika, fisika, kimia, dan sebagainya. Science. Dan agama Islam memandang sains suatu kebutuhan. Ini azan atau apa jemaah? Oh belum ya? Oh masih lama. Kita bicara sains. Islam memandang sains sebagai ilmu yang bermanfaat. Memang benar. Memang benar kata-kata ilmu dalam Al-Quran dan hadis itu bermakna ilmu agama. Apalagi ditambah dengan alif lam. Lam ta'rif, maksudnya ilmu agama, semua mengilmu agama. Dimulai dari yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ayat yang kita hafal. Tafsirnya ilmu agama. Hal yastawil ladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak orang yang berilmu? Maksudnya ilmu agama. Demikian juga dalam hadis innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwamun wa yadha'ul akhirin. Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lain karena nggak paham Al-Quran. Itu memang beberapa tafsir ilmu agama. Ilmu agama itu. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan menuju surga. Kata-kata itu semua para ulama menafsirkan, menjelaskan ilmu agama. Tapi kita lihat tafsir ulama lainnya, ternyata maksud ilmu di situ juga ilmu dunia yang bermanfaat. Saya bacakan tafsirnya, kullu ilmin dunyawiyin tahtajuhul ummah tatawaqqafu alaihi hayatuha katib zira'ah sina'ah wa nahwiha dahilun aidan idza hasunatin niyah. Ini tafsir ulama nih terhadap kata-kata ilmu tadi.
Bukan hanya ilmu agama ternyata, tapi juga kullu ilmin dunyawin, semua ilmu dunia tahtajuhul ummah, yang dibutuhkan umat. Wa tatawaqqafu alaihi hayatuha, dan bergantung kehidupan umat dengan ilmu tersebut. Katib seperti ilmu kedokteran, ziraah ilmu pertanian, sinaah ilmu industri, dan yang lain-lain. Dakhilun termasuk aidon, termasuk dalam ayat tersebut, masuk dalam hadis tersebut. Idza hasudatin niyah, kalau niat kita bagus. Sehingga Islam pun memotivasi untuk belajar sains. Dan termasuk dalam ayat tadi, termasuk juga yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelas orang yang menguasai sains, menguasai ini, Allah naikkan derajatnya. Sahih. Masuk. Islam motivasi belajar sains, ilmu bermanfaat, didorong, motivasi. Bahkan kalau kita melihat sejarah kejayaan Islam, siapa di antara kita yang ingin Islam berjaya? Siapa yang ingin Islam berjaya kembali? Semua kita ingin berjaya. Di zaman Nabi dan para sahabat, 30 tahun menguasai sepertiga dunia. Dalam waktu 30 tahun, 2 negara adidaya, Persia, Romawi takluk. Seperti sekarang orang Indonesia mimpi naklukin Eropa, naklukin Amerika. Duh, kayaknya mimpi nih kayaknya. Tapi bisa insya Allah, asalkan kita kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali lagi baca hadis jadi pedoman. Sallallahu alaikum zulan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Inilah sebab kaum muslimin, kita akui sekarang jamaah, kaum muslimin mundur atau maju sekarang jamaah? Zaman ini kembali agama. Apa penyebab kemunduran jemaah? Kaum muslimin nggak kembali ke agama. Apa maksud kembali ke agama jemaah? Apa maksud kembali kepada agama? Seperti ini insya Allah. Duduk dengar lagi, belajar agama lagi, baca Al-Quran, hadis, diingatkan pentingnya kedokteran, diingatkan pentingnya sains, dimotivasi dapat pahala, dapat ridha Allah. Insya Allah seperti ini. Kembali ke agama itu maksudnya belajar lagi, baca Al-Quran hadis sebagaimana Nabi dulu mengajarkan para sahabat Al-Quran hadis. Dimotivasi. Yang dimudahkan jalannya jadi dokter, belajar sekolah yang tinggi. Yang dimudahkan jalan jadi polisi, sekolah yang tinggi, pejabatan yang tinggi. Yang dimudahkan jadi ahli kimia, jadi ahli kimia. Yang dimudahkan jadi hafiz, sekolah yang tinggi. Kaum muslimin begitu. Kalau Islam ingin berjaya, contohnya kembali kepada agama. Apa maksudnya? Belajar. Bukankah ayat pertama yang turun Iqra, bacalah. Sekarang kaum muslimin gimana jemaah? Baca enggak jemaah? Kaum muslimin jauh dari ini. Perintah membaca, belajar. Kaum muslimin sekarang PR kita, ini termasuk saya berarti, sudah enggak belajar agama, enggak belajar juga sains. Ya pantesan. Enggak belajar agama saja Allah timpakan kehinaan. Enggak akan Allah cabut. Apalagi udah enggak belajar agama, enggak belajar sains. Padahal dua-duanya dimotivasi.
nggak ada motivasi belajar. Belajar agama iya belajar, hafal Quran. Yang punya jalan dimudahkan belajar. Karena setiap orang punya passion, setiap orang punya jalan jihadnya masing-masing. Dan beginilah Nabi SAW mengarahkan para sahabat sesuai passionnya, sesuai dengan anugerah yang Allah berikan pada dia. Bahkan dari sekian jumlah sahabat dalam hadis, sahabat Nabi itu jumlahnya 100.000 sekian. Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 100.000 sekian. Dari 100.000 sekian, yang jadi ulamanya sahabat nggak banyak. Yang jadi ulamanya, yang nggak banyak. Yang jadi ulama sahabat siapa? Ibnu Abbas, Ibr Ilm, ahli tafsir. Ibnu Mas'ud, ahli tafsir, ahli qiraah. Ali bin Abi Thalib, tafsir. Ibnu Umar, ahli dalam sunnah dan gerak-gerik Nabi, diikutin semuanya. Muaz bin Jabal paling paham halal dan haram. Khulafaur Rasyidin. Bahkan dari 100.000 itu yang jadi ulama fokus. Abu Hurairah spesial menghafalkan hadis. Abu Musa al-Asy'ari hafalkan hadis. Hafalkan hadis doang. Masing-masing ada passionnya masing-masing. Yang punya passion sebagai komandan perang, Khalid bin Walid, Amr bin As, Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisa. Ya udah, Nabi arahkan sesuai passionnya. Khalid bin Walid panglima perang. Beliau mengakui sendiri beliau hafalannya lemah. Beliau panglima perang, Saifullah Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nabi SAW kasih gelar yang tidak pernah kalah sekalipun dalam peperangan sebelum Islam maupun sudah Islam. Khalid bin Walid gak pernah kalah. Tapi beliau hafalannya lemah. Beliau pun ngakui. Minta diajarkan hafalan Al-Quran kepada siapa? Mantan budak Salim Maula Abu Huzaifah. Nabi bilang, Khalid bin Walid, kamu hafal Quran 30 juz. Wah, sesuai passion. Abdurrahman bin Auf passionnya dagang, saudagar. Utsman bin Affan saudagar. Abu Bakar saudagar. Udah. Passion. Jadi setiap kita setelah dewasa masing-masing punya passion masing-masing. Dimudahkan. Jadi yang passionnya jadi ustadz silakan belajar ilmu agama yang tinggi. Yang passionnya kimia belajar sampai tinggi. Tinggi, sekolah yang tinggi, himmah aliyah, lanjut terus sebisanya. Yang punya passion fisika terus belajar. Kaum muslimin kuasai fisika. Yang kedokteran sekolah terus. Saya pun demikian sekolah. 12 tahun sekolah, 4 ijazah, esket, dokter, MSc, spesialis, 12 tahun sekolah. Sekolah. Kaum muslimin butuh. Jadi Islam pun memotivasi sains, ilmu bermanfaat, tafsirnya tadi. Jadikan motivasi, saya harus sekolah yang tinggi, bermanfaat, kuasai. Memang benar Islam ingin jaya, tanamkan tauhid akidah, tanamkan ilmu agama yang bagus. Tapi kita juga butuh ilmu dunia supaya Islam berjaya. Supaya umat Islam menguasai perekonomian, ya harus kita punya ekonom handal dong. Ekonom handal, paham ekonomi, paham akidah dan tauhid dasar, paham halal dan haram. Itu kaum muslimin bisa menguasai perekonomian dunia.
Pengen menguasai militer, harus ada kaum muslimin bisa buat senjata, menguasai dan sebagainya. Memang benar akidah tauhid, tapi masa kita zaman sekarang pakai panah lawan. Memang benar kita kuatkan akidah tauhid, tapi juga Islam memandang penting sains. Bagaimana bisa menang perang kita? Ya insya Allah kita kuat, kita akidah tauhid yang kuat. Kita pakai bambu runcing aja Allah tolong. Tapi musuh pakai rudal, melalui internet, melalui satelit. Tinggal pencet langsung nyari tempat sasaran. Kita pakai bambu runcing, dia udah ngebom dari atas. Ini gimana caranya nih? Dua-duanya dong, logis aja. Dan Islam mendorong seperti itu. Pengen berjaya, kaum muslimin harus ada yang menguasai. Dijadikan motivasi sekolah yang tinggi. Yang punya jabatan juga sama, mudahkan urusan-urusan kaum muslimin. Dengan kebijakan, dengan jabatan, mudahkan. Cari jabatan yang baik untuk bantu Islam. Ini motivasi loh. Bahkan para jemaah, kalau kita berbicara kejayaan Islam, melihat sejarah sejak zaman Nabi SAW, sejarah kejayaan Islam di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah, yang puncaknya nih Khalifah Umayyah itu menguasai lebih dari sepertiga dunia, sampai tanah Eropa sudah dikuasai oleh Khalifah Umayyah. Andalusia Spanyol, tahu jamaah? Spanyol tahu? Dulu namanya Andalusia, negara Islam, pakai hukum Islam, mayoritas Islam. Negara Andalusia di bawah Khalifah Umayyah. Berapa lama? 8 abad, 800 tahun. Spanyol itu dulu negara muslim, mayoritas muslim, pakai hukum Islam. 800 tahun. Indonesia belum 100 tahun. Kalau kita lihat sejarah kejayaan Islam, dua-duanya berkembang. Ulamanya jalan, melahirkan ulama-ulama terkenal. Makanya di Spanyol itu, Andalusia dulu, itu melahirkan ulama-ulama hebat. Ibnu Hazm al-Andalusi, ulama-ulama lahir di situ. Ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sains lahir dari situ. Dari situ lahir. Ada aljabar, algoritma, alkohol. Ini bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Jadi justru kalau kita mengimpikan, merangan-angan kejayaan Islam kembali, dua-duanya jalan. Itulah di zaman, dan itu diasas, diinisiasi di zaman Nabi. Nabi menanamkan akidah tauhid dasar kepada para sahabatnya, kemudian memotivasi sahabat sesuai passionnya. Yang ahli perang dimaksimalkan, yang ahli dagang dimaksimalkan. Abdurrahman bin Auf, Utsman itu kalau modalin perang nggak main-main. Modalin perang, Utsman bin Affan. Sehingga sekarang jamaah, kalau kita bicara kejayaan Islam, pengen bicara kejayaan Islam,
Kita ikuti cara Nabi. La yusliha, kata Imam Malik, la yusliha hadzal qaum illa ma aslaha awwalah. Tidak akan baik umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi awalnya. Jadi kalau kita pengen baik, kita lihat bagaimana generasi awal baik. Jadi kita mulai dari sekarang nih, bagaimana Nabi memaksimalkan para sahabat dulu dengan akidah tauhid yang baik. Yang punya harta, gunakan harta untuk membantu kejayaan Islam. Yang punya kedudukan, gunakan untuk membantu kejayaan Islam. Yang bisa perang, nggak bantu untuk kejayaan Islam. Itu kan Nabi begitu konsepnya dulu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana passion dunianya itu, ilmunya semuanya untuk kejayaan Islam. Sekarang kita pengen kaum muslimin jaya. Kadang ada yang bilang umat Islam ini nggak kekurangan orang pintar. Ada juga profesor sains, ahli agama, ahli fisika, ahli kedokteran, ahli kimia. Kaum muslimin kadang nggak kekurangan orang pintar, kekurangan ahli, tapi kaum muslimin kekurangan orang yang peduli dengan agamanya. Memang ada kita punya ahli kimia, tapi dia nggak peduli agama, kadang-kadang nggak peduli. Ke masjid aja nggak. Kita punya ahli fisika, masya Allah, olimpiade dan sebagainya, tapi dia nggak peduli agama. Kalau pengen jaya kayak Nabi, dulu sahabat-sahabat kufur, kafir. Umar bin Khattab kafir dulu, bahkan pengen bunuh Nabi, kafir. Khalid bin Walid merangi Nabi kok di perang Uhud. Abu Sufyan merangi Nabi di Fathul Mekah. Tapi bagaimana Nabi caranya? Dibuat mereka semua ini peduli agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Sekarang kalau Islam pengen jaya, kita butuh pejabat peduli agama, kita butuh ahli peduli agama, kita butuh orang kedokteran peduli agama, kita butuh pedagang. Contoh misalnya, kita pengen bangun masjid, kita butuh yang peduli agama, yang jualan bahan bangunan. Tenang, satu sak, berapa sak semen dari saya aja lah bangun masjid. Yang arsitek tenang, saya yang susun ini, saya susun. Yang punya usaha karpet, saya aja nanti deh diskon 50% khusus masjid. Yang nggak punya apa-apa, saya punya tenaga, saya ikut bangun. Yang punya jabatan, ya ntar izinnya keluar kok, ntar IMB-nya keluar, sebentar, saya tanda tangan nih deh, sebentar. Jadi tuh, karena kita kekurangan orang yang peduli sama agama. Dan itulah Nabi SAW. Para jamaah udah azan, insyaallah. Ringkasnya demikian, insyaallah. Jadi kalau kita pengen jaya, itu insyaallah. Kembali itu. Sekarang kaum muslimin ini apa kira-kira ya? Yang dagang, semangat dagang. Yang belajar, sekarang lagi belajar apa? Semangat. Lagi mendalami fisika, belajar. Yang sedang meniti karir di jabatan tinggi nggak apa-apa, kejar jabatannya. Tapi untuk apa? Untuk bantu Islam, menolong Islam. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengkokohkan kaki kalian. Ini kalau pengen jaya para jemaah. Tugas kita semua menyadarkan kaum muslimin. Kalau pengen jaya itu nggak usah apa ya, mohon maaf ya, keluar-keluar kebanyakan, suruh aja ke masjid semuanya. Balik ke masjid dulu lah. Belajar ngaji, bersimpuh nih, rendahkan sayap kesombongan, catat apa kita bacakan Al-Quran, tafsir ulama, kebacakan hadis syarah ulama gitu. Itu pengen berjaya. Kemudian keluar dari masjid, praktekkan ilmunya, kembangkan ilmu. Yang hafal hadis, hafal Quran. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditunaikan sholat, jangan ngumpul di masjid.
Nyebar di muka bumi, fantasyiru fil ard, nyebar. Cari karunia Allah, cari rezeki, cari jabatan, cari ilmu, cari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Begitu ya, Masya Allah. Dan tidak ada pertentangan antara ilmu syar'i, sunnah, sains, nggak ada. Bahkan bisa kita kombinasikan. Bisa kita kombinasikan. Belajar agama, oke. Bahasa Arab, oke. Bahasa Inggris, oke juga. Nggak masalah. Kalau bisa, nggak apa-apa. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Bisa baca jurnal, bisa baca tafsir ulama, bisa baca huruf gundul. Nggak apa-apa kalau bisa dikombinasikan. Demikian para jemaah sekalian. Ini informasinya. Kita azan dulu ya. Setelah itu tanya jawab sampai komat gitu ya. Gimana Pak? Bener ya? Insyaallah ya. Saya manut sama panitia dan yang punya masjid ya. Sesuai kebiasaan masyarakat. Baik, yang jelas azan dulu aja ya, azan dulu. Pokoknya azan dulu pokoknya ya. Karena sudah tiba waktunya, silakan. Falyatafaddal lil muazzin. Habis azan, sholat, habis sholat sambung lagi tanya jawab. Tanya jawab. Jadi isya dulu. Allah